Halo semuanya, kembali bersama saya Dr. Jimmy Ardian, spesialis kedokteran jiwa dari Siloam Hospital Bogor. Hari ini kita akan sama-sama belajar soal happiness. Tepatnya mitos happiness. Banyak dari kita berasumsi bahwa perasaan yang normal, perasaan yang wajar, perasaan yang seharusnya dirasakan itu bahagia. Kalau lagi dapat berkah, harusnya bahagia. Kalau baru dikaruniai putra atau putri, atau baru menemukan diri positif mengandung, atau baru dapat pengumuman SNMPTN diterima di kampus tertentu, atau mungkin baru dapat hadiah, harusnya kita bahagia. Di luar perasaan itu, kesannya salah, keliru. Gak boleh saya merasakan perasaan tersebut. Sehingga pada beberapa orang ketika tidak merasakan bahagia, dia merasa salah dengan dirinya. Harusnya aku ngerasa bahagia, tapi kok enggak? Kita begitu banyak dibombardir oleh video, buku, talk show, TV, atau YouTube, atau dan lain sebagainya, atau konten-konten Instagram tentang bahagia. Seakan manusia harusnya merasakan bahagia, dan bahagia ini harusnya dirasakan di sepanjang waktu terlepas dari apa kondisinya. Tapi mari kita sejenak merenung. Apa kira-kira nama jenis emosi manusia? Kalau kita pernah nonton Inside Out ya, dulu film zaman dulu yang animasi tentang emosi, di sana digambarkan ada 5 emosi utama, yang kurang lebih memang jumlahnya ada yang bilang 5, ada yang bilang 6, tapi tidak terlalu jauh berbeda. Ada happiness, ada sadness, ada anger, ada fear, ada disgust. 5. Dari 5 emosi, berapa banyak emosi positif? 1. Happiness. 4 sisanya enggak. Artinya dalam 24 jam, kecuali 8 jam tertidur, mungkin kita kurang lebih butuh waktu 16 jam saat terjaga, tidak banyak porsi happiness muncul. Kalau kita bagi rata aja semua emosinya, maka kurang lebih happiness hanya mendapat tempat 20% dari keseharian. Itu kalau emosinya dibagi rata. Kan kenyataannya nggak dibagi rata ya. Emosi tidak sesuatu yang bisa kita hitung secara matematis demikian. Sangat bergantung dengan respon, sangat bergantung dengan trigger, sangat bergantung dengan persepsi kita terhadap realita. Sehingga tidak bisa disamaratakan kejadian yang sama, kemudian kita bisa nilai orang ini harusnya bahagia, orang ini harusnya tidak berbahagia. Misalkan begini, buat sebagian anak masuk ke sekolah adalah kebahagiaan. Karena di sana dia bisa ketemu teman, dia bisa bermain, dia bisa bercanda. Tapi bagi anak-anak yang misalnya menjadi korban perundungan atau korban bully, masuk ke sekolah yang sama dengan teman-teman yang sama bisa jadi bermakna sangat berbeda. Bisa jadi itu bentuk hukuman, bisa jadi itu bentuk penderitaan. Karena konteksnya, karena situasinya juga berbeda. Karena persepsinya terhadap realita juga berbeda dibandingkan anak lain. Tidak terbatas hanya pada kejadiannya saja. Bagi ibu yang sudah menunggu lama kehadiran seorang bayi, mungkin kehamilan merupakan sesuatu yang sangat membahagiakan. Tapi sangat lain cerita jika itu bukan hal yang diharapkan. Maka kehamilan bisa jadi stresor, beban, dan lain sebagainya. Hanya karena kejadian tertentu dipersepsi sebagai baik, belum tentu secara individu saya memandangnya sebagai hal yang baik pula. Atau bahkan sebaliknya. Bagaimana jika hal lain dipersepsi sebagai buruk, tapi saya memandangnya sebagai baik? Contoh, setiap hari saya melihat orang tua saya berkelahi pukul-pukulan kayak sasana Thai boxing begitu ya, berantem terus. Bagi beberapa orang, melihat perceraian orang tua adalah sangat menyakitkan. Tapi bagi saya, mungkin itu nggak sebegitu menyakitkannya. Malah saya berasa lega, relief.
Akhirnya mereka bercerai. Saya nggak ngelihat tiap hari ada sasana tinju. Perasaan sangat bergantung dengan konteks. Begitu juga kebahagiaan. Itu sangat bergantung dengan konteks. Kita tidak bisa menyamaratakan satu kejadian untuk, oh semua sama, harusnya semua merasa bahagia. Tidak ada perasaan yang harus dirasakan. Jika itu perasaanmu, sekalipun tidak bahagia, maka itu realitanya, itu perasaanmu. Tidak perlu merasa malu atau bersalah karena tidak merasa bahagia. Karena emosi itu natural saja, something within. Selama kita menyadari, selama kita paham, selama kita tidak tenggelam dan dikendalikan oleh emosi, maka itu baik-baik saja. Rasakanlah perasaan dan izinkan dia berlalu. Ada emosi yang lebih mungkin dicapai ketimbang bahagia. Sulit untuk merasakan bahagia sepanjang waktu karena memang enggak, otak manusia tidak didesain untuk itu. Kita tidak didesain untuk terus-menerus merasa bahagia. Perasaan berupa ketenangan, perasaan berupa perasaan cukup, tidak terganggu, itu merupakan sasaran yang lebih realistis dicapai ketimbang bahagia sepanjang waktu. Nggak mungkin bahagia sepanjang waktu. Harusnya, tapi kan kita bersyukur, harusnya kita positif. Enggak. Nggak ada manusia yang bisa kayak gitu. Yang bisa adalah saya menyadari emosi saya dan saya tidak tenggelam dalamnya. Itu mungkin. Sehingga ketika saya sadar, saya bisa tetap tenang. Saya bisa tetap damai sekalipun ada fluktuasi emosi. Bukan berarti saya tidak memiliki emosi. Bukan berarti saya selalu senang. Emosi lain dilupakan. Enggak. Kita tidak bisa mengharapkan kebahagiaan seterusnya. Tapi kita bisa mengharapkan dan mengusahakan kedamaian. Jadi tidak perlu merasa bersalah kalau teman-teman tidak bahagia. Apalagi ada orang-orang bilang harusnya kamu bersyukur udah keterima di kampus ini, harusnya kamu bersyukur, harusnya kamu bahagia. Enggak. Kalau itu yang kamu rasakan, terima. Embrace, sadari emosinya, peluk emosinya, dan izinkan dia berlalu. Gak apa-apa merasakan apa yang kamu rasakan, selama kita tidak tenggelam dalam emosi tersebut. Sedih, marah, jijik, takut, itu pun bukan emosi negatif. Mereka punya perannya masing-masing dalam membantu kita untuk survive atau selamat. Ketiadaan emosi malah bikin capek loh. Rasanya nggak bisa ngerasain apa-apa, itu nggak enak. Maka terima dulu setiap perasaannya. Sedih ada untuk kita mengerti arti dari kehilangan, mengerti kalau kita butuh bantuan. Takut, penting untuk kita menilai keselamatan, bahwa ada hal yang berbahaya dan mungkin kita butuh melindungi diri. Marah, penting untuk kita menilai keadilan. Kalau saya diperlakukan tidak sebagaimana mestinya, tidak adil. Kalau zaman dulu pejuang kemerdekaan gak marah, kita belum merdeka. Jijik, penting juga. Kalau kita gak jijik ngelihat makanan yang sudah berjamur, kita keracunan makanan. Perasaan semua punya perannya. Bukan sebatas positif negatif. Bukan harusnya kan kamu ngerasain ini. Bukan. Jika memang itu yang kita rasakan, sadari betul. Pahami apa kebutuhannya. Dan kalau sudah, jangan digenggam lama-lama. Biarkan dia berlalu. Bahagia juga jangan digenggam lama-lama. Biarkan dia berlalu. Jangan seakan-akan karena bahagia harus bahagia seterusnya ya. Kebahagiaan pun punya batas waktu. Benar, kebahagiaan cuma sementara. Tapi sedih, marah, jijik, takut pun punya batas waktu. Semua emosi hanya sementara. Mari tidak terganggu
seakan-akan ini semua selamanya terhadap sesuatu yang sementara yang bernama emosi. Itu mitos soal bahagia. Semoga kita tidak lagi menyalahkan diri sendiri karena tidak merasakan bahagia atas sesuatu yang menurut orang lain harusnya kita bahagia. Demikian dari saya Dr. Jimmy Ardian, spesialis kedokteran jiwa. Terima kasih.